sambil cari makna. Gen Z daten bawa vibe, bawa tren, kerja dari rumah. Sukses sambil ngedit reel yang keren. Boomer bangun pondasi, milenial isi narasi. Gen Z ubah eksekusi, semua punya misi, jangan saling benci. B-boy beda cara, satu suara. Titik generasi, beda gaya, satu arah. Dari dulu sampai kini, boomer, milenial, Gen Z, kita satu harmoni. B-boy, B-boy. Gara-gara memasak. Boy, makanan spesialnya sudah jadi. Tada! Boy, Iya Bi, makasih ya. Oh. stop Boy. Aku mau foto buat story dulu. Bagaimana masakannya Boy? Enak kan? Iya, seperti biasa. Biasa. Iya, seperti biasa. Biasa. Hei anak muda, sepertinya istrimu dicari oleh istriku. Tolong sampaikan kabar ini kepadanya. Iya, dia ada di kamar. Sebentar aku kasih tahu ya Mas Abi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Kalian para istri harus berhenti masakin suami kalian makanan, apalagi suami kalian itu tidak menghargai masakan kalian. Itu sudah kayak pembantu guys. Suami di zaman sekarang itu harus mandiri, bisa ngurus dirinya sendiri. Jadi kalian harus ingat itu guys. Bi, kamu dicariin Mbak Adel tuh. Ya. Cak, sini. Cak, aku punya resep makanan yang lagi hits di tahun ini. Smoothie bowl dengan topping boba. Kita harus coba. Maaf Mbak Adel, mulai dari sekarang aku lagi hiatus memasak. Hah? Masakan kamu hangus? Bukan Mbak Adel, hiatus. Berhenti sementara dari aktivitas biasanya. Apalagi suami di zaman sekarang harus bisa mandiri dan urus dirinya sendiri. Jadi kita sebagai seorang istri juga jangan memanjakan suami kita. Dan kita juga jangan bergantung kepada suami kita. Bi, kita makan apa malam ini? Nggak tahu, pesan aja. Oke. Bi, ayo makan. Iya, bentar. Duluan aja. Aku simpan di sini ya, Bi, kalau mau makan. Ya. Wah, parah kamu Ben. Parah kenapa Mas Abi? Saya dengar Caca lagi hiatus memasak ya. Hah? Masakan Caca hangus? Hiatus Ben, hiatus. Emangnya hiatus apa Mas Abi? Hiatus itu, intinya Caca tidak mau masak lagi. Pantasan dia tidak pernah masak lagi. Kira-kira karena apa ya Mas Abi? Kalau itu cuman kamu yang tahu. Dan pasti kamu tidak tahu kan? Itulah dia, kita sebagai suami paling sulit mengetahui kesalahan kita. Kamu dan aku sama aja. Jadi bagaimana solusinya Mas Abi?
Jadi gini, ini rahasia para suami jika istrinya marah. 1. Kamu harus pura-pura rusakin barang kamu di rumah lalu perbaiki. Nah, kalau gagal ada yang kedua. Yang kedua, belikan dia barang mewah. Nah, kalau masih gagal lagi, kita pakai cara yang ketiga. Ini adalah trik paling akurat sedunia. Ini disebut international stomping dengan berpura-pura sakit. Gimana keadaan kamu, Ben? Masih belum bisa jalan, Mbak Adel. Gimana sih kronologinya? Kok kamu bisa jatuh? Waktu aku bantu Mas Abi bersihin tandon air, kakiku kepleset dan jatuh. Akhirnya terkilir deh. Iya, maaf Ben, gara-gara aku kamu jadi begini. Kamu juga nyuruh orang padahal bisa sendiri. Ada Pak Anto sama Bu Ayu. Kebetulan nih, saya panggilan Pak Anto. Dia jago banget untuk masalah urut mengurut. Pasti langsung sembuh. Bapak dulu tukang pijit keliling. Masalah begini gampang. Wah, tidak salah punya tetangga seperti Pak Anto. Tapi kakiku masih sakit, Bi. Justru itu, kalau tidak ditangani segera bisa tambah parah. Kamu takut ya, Bu? Bukan takut, Bi. Tapi aku kan masih shock, jadi belum siap aja. Iya kan, Mas Abi? Mas Abi? Ih, kamu juga malah makan makanan buat Ben. Sudah, sini saya urut, nggak usah takut. Iya, Boy, nggak usah takut. Perbannya saya buka dulu ya. Oke, stop Pak Anto. Mas Abi, saatnya kita membongkar semua ini. Saya tidak bisa berbohong lagi. Abi, bohong apa lagi nih? Bi, maafin aku ya. Sebenarnya aku pura-pura sakit biar kamu mau masakin aku lagi. Aku tahu kamu haitus memasak. Ya, terus. Iya itu. Aku tidak tahu kenapa kamu tidak mau lagi masakin aku, Bi. Tolong maafin aku ya. Aku nggak masakin kamu karena kamu nggak menghargai masakan aku, Boy. Dan aku juga tidak mau seperti pembantu yang melayani kamu terus. Jangan begitu dek Caca. Kita sebagai istri harus melayani suami sebagaimana ibu kita dulu. Kalau kamu berpikir seperti itu, berarti sama saja ibu kita dulu adalah pembantu. Jadi kita ini sebagai suami istri harus saling membantu agar rumah tangga kita akur. Iya, Bu Ayu, saya minta maaf. Iya betul, kita juga sebagai suami harus menghargai usaha istri kita. Jangan pernah mengurangi perhatian kita kepada istri kita. Ingat itu nak Ben. Iya Pak Anto, maaf ya semuanya. Gara-gara aku, kalian semua terrepotkan. Tidak usah dipikirkan anak muda. Begitulah kehidupan suami istri. Iya kan sayang? Abi. Ternyata kamu sengaja yang ngajarin Ben berbohong. Biar dapat makanan enak. Hehehe, maaf ya sayang. Boomer bilang kerja, jangan banyak gaya.